Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9 SMP Negeri 4 Semarang. Salam sehat. Tetap semangat. Kita belajar lagi pada mapel IPA. Masih pakai memo. IPA itu mengasihkan. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang struktur dan organ reproduksi wanita. Masih di KD pertama, pertemuan yang ketiga, yaitu sistem reproduksi manusia. Ya, pada sistem reproduksi manusia, yang pertama kita membahas tentang pembelahan sel, itu sudah kita lakukan. Yang kedua, kita membahas tentang struktur dan fungsi organ reproduksi manusia. Dan yang ketiga, nantinya kita akan mempelajari juga tentang gangguan pada sistem reproduksi dan upaya menanggulanginya. Jadi untuk saat ini kita ke subjudul B besar. Di subjudul B besar itu pun sebenarnya ada dua hal yang harus kita bahas. Yang pertama yaitu struktur dan fungsi organ reproduksi laki-laki. Di awalnya kan reproduksi manusia. Dan yang kedua, struktur dan fungsi organ reproduksi wanita. Untuk struktur dan fungsi organ reproduksi laki-laki sudah kita lewati, sudah kita bahas minggu kemarin. Sekarang kita ke struktur dan fungsi organ reproduksi wanita ya. Jadi kita di bagian ini nanti yang kita bahas pada pertemuan sekarang ini. Ya, kita mulai saja membahas tentang struktur dan fungsi organ reproduksi wanita. Pembahasan tentang struktur dan fungsi organ reproduksi wanita nanti juga akan meliputi 3 hal. A, B, C nanti ya, A kecil, B kecil, C kecil. Yang kita bahas A kecil dulu, yaitu alat reproduksi wanita. Alat reproduksi wanita nanti ada 2 bagian luar dan bagian dalam. Kemarin di alat reproduksi laki-laki juga ada 2 bagian luar dan bagian dalam. Ya, alat reproduksi wanita yang bagian luar itu terdiri dari labia mayora atau disebut dengan bibir besar, ada yang disebut labia minora atau bibir kecil, dan ada yang disebut dengan klitoris. Ya, masing-masing fungsinya nanti kamu bisa baca sendiri ya. Jadi labia mayora bibir besar, labia minora bibir kecil, dan klitoris. Ya, kita lanjutkan next untuk bagian dalam ya, alat reproduksi wanita bagian dalam. Alat reproduksi wanita bagian dalam itu terdiri dari vagina. Vagina itu jalan keluarnya janin, jalan keluarnya darah menstruasi, jalan keluarnya urin. Terus ada yang disebut dengan bagian serviks. Serviks itu perbatasan antara vagina dengan rahim. Terus ada yang disebut dengan rahim. Rahim nama lainnya uterus. Terus ada yang disebut dengan ovarium. Ovarium itu tempat terbentuknya sel telur. Kalau di laki-laki itu yang testis ya, fungsinya hampir sama dengan testis. Kalau testis kan untuk memproduksi sperma. Kalau wanita itu untuk memproduksi sel telur, itu namanya ovarium. Terus ada tuba falopi atau saluran sel telur. Kalau di laki-laki itu namanya vas deferens ya, saluran sperma.
vas deferens. Kalau di wanita namanya tuba Fallopi. Nah, ini bagian dalam untuk wanita ya. Ini saja yang kita munculkan, yang saya munculkan anak-anak: vagina, serviks, rahim, ovarium, dan tuba Fallopi. Nah, ini gambaran tentang alat reproduksi wanita bagian dalamnya. Ada vagina di sini letaknya, ada serviks ini batas antara vagina dengan rahim, terus ada rahim, terus ada endometrium. Endometrium itu dinding rahim ya anak. Endometrium itu dinding rahim. Terus ada ovarium, ada saluran telur. Saluran telur tadi yang disebut dengan tuba Fallopi ya, saluran telur atau tuba Fallopi. Ini gambaran lain alat reproduksi wanita bagian dalam, hanya dia pakai bahasa ilmiahnya vagina, serviks nih ya, serviks batas antara vagina dengan uterus. Uterus itu rahim, uterus itu rahim. Terus ovarium, ovarium, tuba Fallopi, Fallopian tuba. Ini kalau di Indonesia kan ya tuba Fallopi atau saluran sel telur. Nah, alat reproduksi wanita itu letaknya tidak di dalam perut, tidak ya anak-anak. Jadi agak ke bawah. Jadi bayi itu sebenarnya di sini, janin di uterus itu di sini, tidak di perut. Ya, kalau di perut nanti kan di situ isinya usus, hati, dan sebagainya ya. Kalau rahim itu terpisah dari perut, ini agak ke bawah sini letaknya. Ya, kita lanjutkan pembahasan untuk struktur dan organ reproduksi wanita. Yang kedua, yang B, yaitu judulnya oogenesis. Kalau kemarin di laki-laki namanya spermatogenesis. Kalau di perempuan oogenesis. Oogenesis itu apa? Oogenesis itu proses pembentukan sel telur atau ovum. Kalau spermatogenesis itu proses pembentukan sel sperma. Ya, ini gambaran pembelahan sel di proses oogenesis. Pertama ada oogonium. Kalau di spermatogenesis namanya spermatogonium. Membelah ini secara mitosis ya. Membelah secara mitosis menjadi oosit primer. Terus membelah secara meiosis menjadi oosit sekunder. Dari oosit sekunder masih ada proses pembelahan lagi secara meiosis menjadi ootit. Dari ootit terjadi proses pematangan sel telur menjadi ovum. Ini proses penjelasan oogenesis yang lainnya ya. Jadi saya kalau menjelaskan sesuatu berupa gambar tuh mungkin lebih dari satu. Ini masih oogonium, membelah secara mitosis menjadi oosit primer. Ini yang pertama ini namanya oosit primer ya. Terus dari oosit primer menjadi oosit sekunder, ini membelah secara meiosis pertama. Dari oosit sekunder menjadi ootit, ini membelah secara meiosis kedua. Terus dari ootit mengalami pematangan sel telur namanya ovum. Next. Nah, ini saya berikan gambaran pula perbedaan antara spermatogenesis dengan oogenesis ya. Jadi kalau spermatogenesis itu proses terbentuknya sperma ada di struktur dan organ reproduksi laki-laki. Kalau di struktur dan organ reproduksi wanita itu ada oogenesis. Ini namanya spermatogonium, ini oogonium. Ya, ini spermatid, ini oosit. Ini membelahnya secara mitosis, ini mitosis juga. Kemudian dari spermatosit
menjadi sperma. Ini spermatogonium, spermatosit primer, oosit primer. Ini ogonium ya. Membelah nih dari sini ke sini mitosis ini ya, ini juga mitosis. Spermatosit primer, ini oosit primer. Dari oosit primer membelah secara meiosis menjadi spermatosit primer menjadi spermatosit sekunder, membelah secara meiosis pertama. Ini oosit primer menjadi oosit sekunder, membelah secara meiosis. Terus dari oosit spermatosit sekunder ini membelah menjadi spermatid, ini ootit. Ootit ini nanti menjadi sel telur ovum, ini menjadi spermatozoa atau sperma saja. Jadi saya perjelas lagi, proses spermatogenesis dari spermatogonium 1 akhirnya menghasilkan sperma 4. Kalau oogonium 1 menghasilkan sel telur juga 1. Itu perbedaannya tolong diingat. Jadi antara spermatogenesis dengan oogenesis, spermatogonium 1 menjadi 4 sperma, oogonium 1 menjadi 1 sel telur saja. Pembahasan yang ketiga untuk struktur dan alat reproduksi wanita yang ketiga yaitu proses menstruasi. Apa itu menstruasi? Menstruasi adalah peristiwa meluruhnya dinding endometrium, dinding rahim, dan matinya sel telur yang tidak dibuahi. Proses menstruasi ada disebut dengan siklus menstruasi. Siklus menstruasi pada wanita itu antara 28 sampai 30 hari. Jadi menstruasi, waktu terjadi menstruasi lagi itu sekitar 28 hari lagi. Itu namanya siklus menstruasi. 28 sampai 30 hari. Kemudian ada fase menstruasi. Ya. Fase menstruasi di sini saya tuliskan fase menstruasi ada 4. 4 itu apa saja? Yang pertama fase menstruasi, namanya fase menstruasi sendiri. Jadi namanya sama dengan judulnya ya. Fase menstruasi ada 4. Yang pertama namanya fase menstruasi. Kemudian ada fase folikuler atau praovulasi. Kemudian ada fase ovulasi sendiri. Terus ada fase pasca ovulasi. Nanti kalian baca-baca sendiri ya di artikel-artikel atau apa. Ini saya juga ngambil dari artikel dari YouTube juga. Jadi intinya fase menstruasi ada 4. Yang pertama namanya fase menstruasi itu sendiri. Terus fase folikuler, ada fase ovulasi, dan ini ada fase pasca ovulasi. Ini ada grafik juga disebutkan fase-fase menstruasi, ini namanya proses menstruasi ya. Proses menstruasi ada siklus menstruasi, ada fase-fase menstruasi. Fase menstruasi pertama yaitu fase menstruasi itu sendiri. Jadi pada saat darah menstruasi keluar, namanya fase menstruasi itu sekitar sampai 6-7 hari ya. 6 sampai 7 hari itu darah itu baru habis. Terus ada fase praovulasi. Terus ada fase ovulasi sendiri. Terus ada fase pasca ovulasi. 28 hari ini siklus menstruasinya.
Nanti setelah itu kembali, ini berarti kembali ke fase menstruasi. Gitu. Sekian pembelajaran kita kali ini. Hanya sampai di sini saja. Kita akan bertemu kembali di subjudul gangguan pada sistem reproduksi. Seperti pertemuan kemarin untuk organ dan reproduksi pada laki-laki ada quizzes ya anak-anak. Nanti di quizzes juga kalian kerjakan, dijawab soal-soal yang ada kaitannya dengan struktur dan fungsi organ reproduksi wanita. Sekian, sampai jumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.